Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu. Kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memahamkan ilmu kepada kita, memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, dan senantiasa mengistiqomahkan kita di atas jalan sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan yang belum selesai kita kaji sewaktu di bulan Ramadan, yaitu risalah kitab dari Syekhu Masyayikhina Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala yang berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Ini adalah dakwah kami dan akidah kami. Di mana pada kitab ini Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang usul Ahlus Sunnati wal Jamaah, apa yang menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah di dalam perkara akidah dan prinsip Islam. Sehingga poin demi poin di pembahasan ini sangat penting untuk kita kaji dan kita ulas insyaallah ta'ala. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah, nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nubghidu man takallama fihim wa na'taqidu anna at-ta'na fihim ta'nun fid dini li'annahum hamalatuhu ilaina. Kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami benci orang-orang yang berbicara kejelekan tentang mereka. Dan kita meyakini bahwa mencela mereka, mencela para sahabat itu sama dengan celaan terhadap agama. Kenapa? Li'annahum hamalatuhu ilaina. Karena mereka lah yang membawa agama ini sampai kepada kita. Maka mencintai para sahabat itu bahagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita beragama dengan hal tersebut, cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, yaitu selamatnya hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Kama wasafahumullahu ta'ala bihi fi qawlihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hal ini sebagaimana yang Allah telah sifatkan mereka dalam Quran, yaitu tentang sahabat. Apa kata Allah? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni yang datang setelah para sahabat. Yaqulun, mereka berkata seraya berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini mendoakan para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah kau jadikan di dalam hati-hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka cinta kepada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada mereka adalah iman. Mencintai sahabat adalah keimanan, dan ini yang telah dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, ayatul munafiq ayatul imani hubbul ansar, tanda keimanan adalah cinta kepada para sahabat Ansar. Nah, dan kecintaan kepada sahabat adalah bahagian dari kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita wajib mencintai mereka karena mereka yang telah mendahului kita dari sisi keutamaan dan dari sisi ketaatan. Ya, makanya terkait dengan akidah ini kita akan dapatkan di buku-buku akidah Ahlus Sunnah. Mereka menyebutkan bagaimana kecintaan Ahlus Sunnati wal Jamaah kepada para sahabat. Dan itu yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, terutama dari kalangan Ar-Rawafid, dari kalangan Syiah Rafidah yang membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Ushulus Sunnah, di awal kitab beliau, Imam Ahmad mengatakan, Ushulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Kata beliau bahwa pokok-pokok akidah menurut kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dipijaki oleh para sahabat Rasulullah, wal iqtida'u bihim, mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Itu kata Imam Ahmad di dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari prinsip akidah Ahlus Sunnah, berpegang teguh dengan
ajaran para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti mereka, meneladani mereka. Nah, ini dari pondasi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena apa? Ijma para ulama, tidak ada perbedaan pendapat akan wajibnya merujuk kepada sahabat, mencintai sahabat, memuliakan sahabat, memahami agama sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ikhwani fiddin a'azani Allah, terkait dengan pondasi agama, Rasulullah SAW sering ingatkan kewajiban kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar pijakan kita dalam beragama. Itulah manhaj, metodologi dalam beragama yang benar, berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Iya. Akan tetapi, kalau kita perhatikan Imam Ahmad ketika menyebut bagaimana metodologi dalam beragama, beliau tidak menyebut sekedar berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Tetapi justru yang menjadi poin perhatian beliau adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Kenapa begitu? Kata para ulama, karena kalau sekedar pernyataan berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, maka semua kelompok Islam mengaku berada di atas Quran dan sunnah. Ya, hanya kelompok yang paling menyimpang, yang paling sesat, yang tidak mau berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Seperti yang pernah kita sebutkan, yaitu kelompok Al-Quraniyun atau ingkarus sunnah, para pengingkar sunnah, hanya berpegang teguh dengan Quran saja, sunnah tidak mau dia ambil. Dan itu adalah kedustaan dari mereka. Andaikan mereka berpegang kepada Quran, maka harusnya mereka berpegang kepada sunnah, karena Quran memerintahkan untuk mengambil sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Quran itu, apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil dia. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkan dia. Nah, sedikit kelompok Islam yang sesat, yang tidak mengakui wajibnya berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Artinya apa? Mayoritas mereka, di lisan mereka, di pengakuan mereka, berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Nah, tetapi penyimpangan itu muncul ketika mereka memahami Quran dan sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat. Nah, di sini kesesatan. Karena ada yang memahami Quran sesuai dengan akalnya. Ada yang memahami hadis Nabi sesuai dengan hawa nafsunya. Iya. Nah, bagaimana caranya agar kita selamat dari hawa nafsu, dari akal semata? Kita pahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahamannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya itulah yang menjadi pendorong Imam Ahmad bin Hanbal mengawali penyebutan pokok akidah dengan apa? Berpegang teguh dengan manhaj para sahabat Nabi. Ya, karena merekalah yang terdepan dalam berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Tidak ada yang semisal sahabat dalam berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Artinya mereka yang paling kuat, mereka yang paling kokoh, mereka yang paling komitmen kepada sunnah Nabi. Mereka orang yang dijamin keimanannya. Fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw, kata Allah. Andaikan mereka beriman seperti imannya kalian wahai sahabat, niscaya mereka akan mendapat petunjuk. Imannya sahabat dijadikan barometer akan kebenaran iman orang yang datang setelahnya.
Makanya para hadirin ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, kita wajib untuk mencintai para sahabat dan mengikuti jejak mereka. Siapa sahabat itu? Definisi sahabat yang paling bagusnya adalah yang dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kata beliau, as-sahabatu, sahabat itu adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat biriddah. Sahabat itu definisinya adalah orang yang berjumpa dengan Nabi. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan beliau dan meninggal di atas Islam, meskipun pernah murtad sebelumnya, tapi dia kembali lagi kemudian memperbaiki keislamannya. Ini definisi sahabat. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi kemudian beriman kepada beliau dan meninggal di atas Islam. Ini 3 poin penting dalam definisi sahabat. Pertama, yang berjumpa dengan Nabi. Ya, siapa saja, mau laki-laki, mau perempuan, ya, mau dari kalangan manusia, dari kalangan jin, siapa saja yang berjumpa dengan Nabi. Ini syaratnya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian dikatakan dia yang berjumpa dengan Nabi, bukan sekedar melihat Nabi. Karena ada sahabat-sahabat dulu yang buta matanya, seperti Abdullah bin Umi Maktum, tidak melihat Nabi, tapi terhitung sebagai sahabat Nabi. Kenapa? Dia berjumpa dengan Nabi, meskipun tidak pernah melihat Nabi, karena matanya buta. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ada juga orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu semasa hidupnya dengan Nabi, tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Maka dia disebut tabi'in, atau lebih spesifiknya dia disebut dengan mukhadram. Istilahnya, yaitu orang yang semasa hidupnya dengan Nabi, tapi karena tidak berjumpa dengan Nabi, maka tidak bisa disebut sahabat. Ya, sama seperti Raja An-Najasyi, rajanya orang-orang Habasyah. Dia beriman dengan Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Maka dia disebut juga sebagai mukhadram tabi'in. Nah, kemudian tidak cukup hanya berjumpa dengan Nabi. Karena di sana ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, berjumpa juga dengan Nabi. Makanya syaratnya apa? Beriman kepada beliau. Ini. Kalau berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman, ya Abu Thalib, pamannya Nabi, berjumpa dengan Nabi, membela Nabi, tapi apa? Karena tidak beriman, maka dia bukan sahabat. Bahkan ditetapkan menjadi penghuni neraka. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Jadi harus beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam. Ya, mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Ada dahulu yang masuk Islam kemudian murtad. Seperti diantaranya Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ini dia masuk Islam. Ya, kemudian dia murtad dari agamanya. Dan Nabi perintahkan untuk membunuhnya. Karena pada dalam Islam orang yang murtad dari agama, kata Nabi, man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Orang yang murtad itu di dalam Islam. Nah, tapi kalau misalnya dia kembali lagi kepada Islam, maka dia tergolong sahabat. Ya. Seperti diantaranya kata ulama Asy'ath ibnu Qais radhiyallahu anhu. Asy'ath bin Qais di masa Nabi dia beriman dengan Nabi. Tapi setelah Nabi wafat,
dia sempat murtad, goncang agamanya, murtad dia. Tapi setelahnya didakwahi oleh sahabat, dia taubat lagi, dia kembali lagi kepada Islam. Nah, orang yang seperti ini juga masih tergolong sahabat, karena dia kembali lagi di atas keimanan. Nah, seperti diantaranya As'ad ibnu Qais radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil keutamaan para sahabat Nabi sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun." Orang-orang terdahulu lagi pertama, minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Jadi ini sahabat dan yang mengikuti jalannya sahabat. Apa balasan Allah untuk mereka? Lihat ayat ini. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang terbesar. Ini dalam surat At-Taubah ayat 100. Nah, di antara dalilnya juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Siapa manusia yang hidup di zaman Nabi? Ya, para sahabat. Ya kan? Itu sebaik-baik manusia. Summal ladina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya, muridnya sahabat tabi'in. Summal ladina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya. Itulah para atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Para sahabat Nabi punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka diberikan anugerah yang begitu besar. Karena apa? Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan derajat suhbah, derajat menjadi sahabat Nabi. Pernah ada orang yang ingin membandingkan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sahabat dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat, dia tabi'in. Tetapi Umar bin Abdul Aziz ini seorang yang betul-betul istimewa. Saking mulianya Umar bin Abdul Aziz itu, beliau masih keturunannya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Saking mulianya dia, sampai dia itu ada yang mengatakan dia khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Di masanya betul-betul kaum muslimin hidup dengan kemakmuran. Ada orang berkata, mana yang lebih mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Nah, maka para ulama mengatakan, kata mereka, sungguh kalau Muawiyah bin Abi Sufyan kan sahabat Nabi, tapi beliau ini sering ya dicela oleh manusia sampai pada hari ini, karena beliau sempat berselisih dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi itu ijtihad beliau. Ahlus sunnati wal jamaah selamat lisan mereka dari mencaci maki Muawiyah. Nah, beliau pernah berselisih dengan sahabat Ali bin Abi Thalib sampai terjadi perang yang disebut dengan Ghazwatus Siffin, perang Siffin, ya. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan bahwa apa yang terjadi pada sahabat Nabi semuanya mereka musib
berpahala. Karena apa? Mereka berijtihad. Mereka berijtihad. Yang berdosa yang mencaci maki mereka. Muawiyah sahabat Nabi, dan dia termasuk masih dari apa? Iparnya Nabi. Karena Ummu Habibah, saudaranya Muawiyah, Ummu Habibah binti Abi Sufyan adalah salah satu ummahatul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Muawiyah adalah katibul wahyi. Beliau salah satu penulis wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi banyak orang berbicara tentang Muawiyah. Maka ada yang mau membandingkan mana yang lebih mulia, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz. Maka kata ulama, sungguh debu yang menempel di kakinya Muawiyah karena ikut safar bersama Nabi dulu, itu jauh lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena derajat seorang menjadi sahabat itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, Rasulullah mengatakan, "Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Andaikan kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menyamai infak satu mudnya sahabat. Satu mud itu segini, kumpulan 2 orang tangan yang biasa. Tidak akan bisa menyamai infaknya mereka segini, tidak pula setengahnya. Sahabat berinfak segini, kita infaknya sebesar emas, sebesar gunung Uhud. Maka infak sahabat itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka sahabat Nabi. Kemuliaan yang apa yang mereka lakukan dari amalan itu jauh lebih besar daripada amalan-amalan orang yang datang berikutnya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan istimewa. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarangan. Nah, mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebuah asar dari beliau, Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati-hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati bahwa hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hati terbaiknya seluruh hamba yang ada di muka bumi ketika itu. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah memilih Nabi untuk dirinya sebagai pembawa risalahnya. Fabata'athahu bi risalatihi. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian setelahnya Allah memandang lagi kepada hati-hati para hambanya ba'da qalbi Muhammadin, setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah periksa orang-orang pilihan itu. Allah periksa lagi. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Ternyata Allah dapati hatinya para sahabat adalah sebaik-baik hatinya manusia yang hidup kala itu. Faja'alahum wuzara'u nabiyyih. Maka Allah jadikan mereka para sahabat sebagai orang-orang yang menemani dan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dini. Mereka berperang membela agama beliau. Fama ra'al muslimuna hasana fahuwa indallahi hasan. Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, sebagai hal yang baik, maka itu di sisi Allah pasti yang baik. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah itu pun keburukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah,
Makanya kata ulama, as-suhbatu syarafun la ya'diluhu syai'un. Menjadi sahabat itu adalah satu kemuliaan yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Nah, ulaika qaumun akramahumullahu binusrati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang Allah muliakan mereka karena menolong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan itu Allah turunkan karena apa? Mereka berpegang teguh dengan agamanya, membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun. Kata Nabi, akan datang suatu zaman pada manusia, yaghzu fi'amun minan nas, sekelompok manusia berperang ketika itu. Fayuqalu lahum, maka dikatakan, ditanyakan, fikum man ra'a Rasulullah SAW, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat Rasulullah? Fayaquluna na'am. Maka ternyata masih ada yang melihat Rasulullah, yaitu sahabat Nabi. Fayuftahu lahum, maka dengan sebab itu kemenangan dibukakan untuk mereka. Tsumma yaghzu fi'amun minan nas, kemudian berlalu lagi masa, orang-orang berperang lagi. Maka ada yang menanyakan, fikum man ra'a man sahiba Rasulullah SAW, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat sahabat Rasulullah SAW? Fayaquluna na'am. Maka ternyata ada orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah. Sahabat sudah tidak ada, sudah meninggal semuanya. Tapi ada yang sempat melihat sahabat Rasulullah, berarti dia tabi'in. Maka dikatakan na'am, ada yang melihat sahabat Nabi. Fayuftahu lahu, maka kemenangan pun dibukakan untuk mereka. Tsumma yaghzu fi'amun minan nas, kemudian di masa setelahnya berperang lagi manusia. Fayuqalu lahum hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah SAW. Kemudian ditanyakan, apakah di antara kalian ada orang yang pernah melihat sahabatnya Rasulullah? Berarti siapa? Tabi'ut tabi'in. Ada enggak di antara kalian ini orang yang pernah melihat seseorang yang pernah melihat sahabat Nabi? Karena seseorang yang sudah melihat sahabat Nabi sudah wafat semuanya, tabi'in sudah meninggal. Sehingga yang tersisa siapa? Orang yang pernah melihat, orang yang dulu melihat sahabat Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Fayuftahu lahum, maka dibukakan kemenangan untuk mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini ikhwani fillah, lihat bagaimana kedudukan para sahabat itu. Orang-orang pilihan, ya, mereka yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan orang sembarangan. Nah, terlalu banyak ayat-ayat yang di dalamnya Allah singgung tentang keutamaan mereka. Makanya mereka itu menjadi tauladan kita. Ya, beragama hendaknya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, makanya Allah menyatakan dalam Quran, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama beliau itu para sahabat. Bagaimana sikap mereka yang hendaknya kita teladani? Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi saling merahmati, saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka itu rajin ruku dan sujud. Ya batabuna fadla minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda mereka di wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Dalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ternyata permisalan mereka ini disebutkan dalam Taurat dan Injil. Nah, saking mulianya para sahabat itu, ada penyebutannya dalam Taurat dan ada pula penyebutannya dalam Injil. Nah, coba ini sahabat Nabi SAW. Juga ketika Allah menyebut 1.500 sahabat yang membaiat Nabi dalam bai'atul ridwan.
Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Sungguh Allah ridho kepada orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad. Ini para sahabat jumlahnya 1.500 orang di bawah pohon baiatul ridwan. Maka Allah tahu apa yang ada di hati mereka, lalu Allah turunkan ketenangan atas mereka dan Allah berikan pahala balasan untuk mereka dengan kemenangan yang dekat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka keutamaan, kemuliaan sahabat itu betul-betul tidak bisa tertandingi. Nah, maka mencintai mereka adalah suatu kewajiban. Bahkan itu syarat keimanan. Benci kepada mereka itu tanda kemunafikan. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis Al-Bara bin Azib, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Sahabatku, sahabat Ansar, tidak ada yang mencintai mereka kecuali dia orang mukmin. Wa la yubghiduhum illa munafiq. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik, kata Nabi. Jadi kalau ada di zaman ini orang yang mencaci maki sahabat, ya, orang yang mencela sahabat, maka pastikan dia munafik, zindik. Nah, karena tidak ada yang seperti itu dari kalangan kaum muslimin, apalagi dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka beragama dengan berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, jalannya para sahabat adalah suatu kewajiban. Dan itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, sebab apa? Siapa orang yang terbaik dari kalangan umat ini kalau bukan sahabat? Nah, tidak ada yang mengingkari umat terbaiknya Rasulullah sahabat. Maka tentu saja mereka ini orang yang paling apa? Bagus agamanya. Ya kan? Karena mereka murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka orang yang paling jauh dari sikap ghulu berlebih-lebihan atau menyepelekan agama. Mereka orang yang paling tengah, ya, antara orang yang terlalu ekstrim dengan orang yang menyepelekan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya kewajiban kita mencintai mereka. Kemudian selanjutnya mendoakan mereka. Makanya termasuk adab yang disebutkan oleh para ulama, kalau nama sahabat disebut, maka kita doakan dengan apa? Radhiyallahu anhu, itu adab kita. Ya, sebut sahabat, ya, sebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Karena itu yang Allah sebutkan dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian mencela para sahabat, ya, itu hukumnya adalah kekufuran dan laknat Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka. Nah, makanya Rasulullah menyatakan la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencerca para sahabatku. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah. Siapa yang melaknat mencela para sahabatku, maka baginya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang kalau sudah mencaci maki sahabat, apalagi mengatakan agama ini dirusak oleh sahabat, ini sama saja mencela agama Islam secara tidak langsung. Bahkan telah mencerca Allah Subhanahu wa taala yang meridhai mereka. Mencerca Rasulullah karena bersahabat dengan mereka. Mencela agama karena agama ini dibawa oleh mereka. Itu konsekuensi orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, tidaklah orang-orang Syiah Rafidhah dihukumi kafir oleh para ulama kecuali apa?
Karena mereka mengkafirkan sahabat. Nah, hampir seluruh sahabat mereka kafirkan, kecuali hanya beberapa orang saja ya, yang mereka tidak kafirkan. Salman Al-Farisi katanya, Al-Miqdad ibn Al-Aswad katanya, Abu Dar Al-Ghifari, ini tidak dikafirkan. Dan Ahlul Bait yang lainnya tidak dikafirkan. Tapi istri-istri Nabi mereka kafirkan. Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah mereka kafirkan. Orang-orang Syiah. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan ingat, ikhwani fiddin, tidak mengikuti jalan mereka adalah kesesatan. Itulah yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula, siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk kepadanya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Siapa orang beriman ketika turunnya ayat ini? Para sahabat. Berarti apa? Orang ini menentang Rasul, itu kesalahan pertamanya. Kesalahan keduanya, mengikuti selain jalannya sahabat. Tidak mengikuti jalannya sahabat. Apa ancaman Allah? 3 ancamannya. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia berpaling kemanapun dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Ancaman kedua, kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahannam seburuk-buruknya tempat kembali. Ulama mengatakan ini dalil tegas wajibnya mengikuti jalannya sahabat. Surat apa tadi? An-Nisa 115. Jadi kalau ada yang tanya, apa dalilnya wajib mengikuti sahabat? Ini jawabnya. An-Nisa 115. Dan juga tadi sebelumnya surat apa? At-Taubah ayat 100. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian perhatikan Nabi SAW ketika berwasiat kepada sahabat, wasiat orang yang mau berpisah itu. Wasiatnya Nabi apa? Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mendengar dan taat kepada pemimpin. Kemudian Nabi sebutkan, fa innahu may ya'is minkum, karena siapa yang hidup lama di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsiran. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Lah, solusinya apa? Kalau menghadapi perselisihan yang banyak kaum muslimin kelompok-kelompoknya, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah bersabda, fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Apakah sampai di situ aja? Tidak. Nabi lanjutkan, wa sunnatil khulafa ir-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini wakilnya para sahabat. Jadi Nabi tidak hanya mengatakan wajib berpegang teguh dengan sunnahku, tapi sunnahnya sahabatku juga. Bahkan Nabi tekankan lagi, Abu alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Disuruh gigit dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Disuruh gigit dengan gigi geraham. Gigi kita yang paling kuat itu apa? Gigi geraham. Kalau antum cuman gigit pakai gigi depan, menggigit sesuatu dengan gigi depan, pas ditarik bisa lepas atau giginya yang copot, karena tidak kuat kan? Tapi kalau gigi geraham menggigit, oh itu paling kuat itu. Nah, itu perumpamaan. Maksudnya apa? Kuat-kuat kok menggigitnya. Jangan cuma sekedar gigit, tapi betul-betul digigit kuat. Ya. Wajibnya berpegang teguh kepada sunnahnya sahabat Nabi. Apalagi di akhir zaman seperti ini, ya, yang memang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sunnahnya sahabat, itu kata Nabi, kal qabid alal jamar, seperti memegang bara api. Bara api dipegang, kalau misalnya kita lepas, tidak dapat sunnah. Kalau kita pegang kuat-kuat, padam apinya. Terus bagaimana? Ya ditadah dengan dia terkadang menahan ujian dan cobaan ketika berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang bisa kita paparkan terkait dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat, berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat,
ya, sebagai bentuk konsekuensi dari mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.